Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sehat semuanya? Sehat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bapak akan mengecek kehadiran. Apakah hadir semua? Ada yang tidak masuk? Siapa? Rifki, kenapa? Sakit? Apa izin apa kenapa? Sakit. Sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib. Lagu Indonesia Raya. Pada hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu ekosistem dan harmoni. Topik A1, rantai makanan. Tujuan pembelajaran di bab 2 yang akan kita pelajari: 1. Menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu dalam bentuk dari makanan. Mendeskripsikan dalam suatu ekosistem. Menunjukkan bagaimana transformasi energi berpenting dalam keseimbangan. Coba Bapak mau bertanya, apakah kalian dari rumah sudah makan? Sudah. Apakah kalian pernah makan malam? Pernah. Dengan apa makan malamnya? Daging. Daging apa? Daging ayam. Dengan apa lagi? Sayuran. Apa lagi? Ikan. Telur. Apa lagi? Bisa dengan daging ayam ditambah sayuran, itu merupakan makanan. Terus dalam pembelajaran rantai makanan kali ini, kita akan mempelajari rantai makanan. Bisa ekosistem sawah, ada ekosistem darat juga. Seperti itu ya pembelajaran yang akan kita pelajari selama pembelajaran hari ini. Bentar ya. Terus kita juga, dari mana kita mendapatkan energi? Dari apa? Dari makanan. Dari apa lagi? Dari apa lagi? Seperti tadi kita melakukan makan malam atau makan pagi itu untuk menambah energi. Misalkan dari mana makanan mendapatkan energi?
Misalkan ayam, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, bisa manusia, hewan mencari makanan jika lapar. Itu untuk mendapatkan energi. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Bagaimana tumbuhan mencari makanan? Ini kembali ke kelas 4 dulu ya, untuk menggali pengetahuan. Tumbuhan itu menghasilkan makanan, mengambil energi dari cahaya matahari. Energi matahari memasuki bagian kloroplast dari daun. Yang ketiganya klorofil. Klorofil menangkap energi cahaya dari matahari. Yang keempat akan menyerap air dari dalam tanah. Yang kelimanya mendapatkan karbon dioksida, yaitu daun menyerap. Yang keenamnya kloroplas, yaitu setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak di bagian kloroplas. Yang ketujuhnya oksigen, hasil masakan di daun fotosintesis, yaitu karbon dioksida atau makanan, dan oksigen itu terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan buat tumbuhan yang merupakan produsen di rantai makanan. Ini terus nanti juga kita akan pelajari itu golongan-golongan hewan. Ada yang disebut apa hewan? Ini untuk menggali pelajaran. Disebut, ada yang disebut karnivora, herbivora, omnivora. Karnivora hewan apa? Yang disebut karnivora hewan pemakan daging. Contohnya apa? Singa, macan, serigala. Itu merupakan contoh hewan karnivora. Terus herbivora. Herbivora itu apa? Jenis hewan memakan tumbuhan. Contohnya hewan apa? Makan tumbuhan. Bisa saja kambing, sapi, gajah, kelinci, kerbau. Itu merupakan hewan termasuk golongan hewan herbivora. Terus apa? Omnivora. Yang termasuk omnivora, hewan yang makan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Contohnya apa? Hewan pemakan segala. Contohnya orang utan. Terus apa lagi? Bisa beruang, bisa juga monyet. Dan ini merupakan pembelajaran nanti yang akan kita pelajari di rantai makanan. Seperti kita lihat di untuk pembelajaran di kelas ini lihat di sini ada binatang apa aja? Ini belalang, laba-laba. Ini sayuran atau tumbuhan. Ini belalang akan memakan apa? Belalang akan memakan tumbuhan. Sedangkan belalang akan dimakan laba. Ini yang merupakan rantai makanan ya.
memakan dan dimakan. Di mana belalang akan memakan tumbuhan, sedangkan belalang sendiri akan dimakan laba. Tumbuhan merupakan produsen, ada yang tahu gak? Tumbuhan merupakan apanya? Produsen atau disebut penghasil makan. Nah, sedangkan belalang konsumen. Terus konsumen, bisa juga belalang disebut konsumen apa? Konsumen tingkat 1. Coba baca lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba, akan aku selamatkan dia, kata Iga. Itu di buku. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan? Intinya juga laba-laba karena tidak makan akan menjadi lapar. Ini pengetahuan. Bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dalam hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nih, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan supaya bisa tetap hidup untuk mendapatkan energi. Seperti yang tadi yang akan kita pelajari, apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan? Coba sebagai pengetahuan awal. Rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem untuk mendapatkan energi atau untuk bertahan hidup. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Ricky tadi makan sama daging ayam. Itu rantai makanan. Terus ayam memakan sayuran. Itu merupakan rantai makanan. Peranan makhluk hidup dalam rantai makanan ada yang disebut terus dekokonser. Apa yang disebut produsen? Tumbuhan. Itu pembuat makanan. Karena tumbuhan tidak memakan. Jadi itu merupakan produsen yang membuat. Terus yang keduanya konsumen. Yang ketiganya dekomposer atau pengurai. Kalau konsumennya bisa konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bisa tingkat 4, atau yang terakhir yang tidak bisa dimakan oleh siapapun. Itu yang konsumen terakhir. Konsumen terakhir itu tidak bisa dimakan oleh siapapun. Dia akan mati sendiri dan menjadi bangkai. Bangkai menjadi bakteri atau jamur. Itu disebutnya proses dekomposer yang akan membuat tumbuhan menjadi subur. Nih, seperti yang tadi, produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makannya sendiri dan menyediakan sumber energi bagi makhluk hidup lainnya.
Ini konsumen. Ada yang mau bertanya? Apa ke kelompok auditori? Bapak punya nyanyian untuk kelompok auditori. Sambil nyanyi ya. Mau kelompok auditori saja yang nyanyi? Ya. Atau semua? Semua, oke. Kita nyanyi rantai makanan. Mana di mana? Padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Padi dimakan sama Tikus. tikus. Tikus dimakan sama Ular. untuk kelompok auditori. Bapak memberikan tanya untuk kelompok auditori ya. Ini gambar apa? Padi. Padi. Ini Tikus. ini Ular. ini Ular. apa artinya tanda panah ini? Artinya apa? Dimakan. Dimakan. Berarti ini padi Dimakan. dimakan oleh apa? Tikus. Terus tikus Dimakan ular. dimakan oleh ular. Terus Ular dimakan oleh burung elang. ular dimakan oleh burung elang. Ini merupakan rantai makanan ekosistem apa? Sawah. Ekosistem Sawah. sawah. Karena padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang nantinya akan mati sendiri karena elang merupakan konsumen tingkat akhir. Di kelompok kinestesi kita akan bermain peran tentang rantai makanan. Bapak sudah mempunyai jenis-jenis nama-nama hewan atau tumbuhan. Coba ke depan. Siapa yang mau menjadi kodok? Siapa yang mau menjadi tumbuhan? Geral. Coba Bapak tanya ke kelompok visual dan auditori. Rantai makanan seperti ini urutannya sudah benar apa belum? Belum. Berarti yang pertama ada produsennya apa? Rumput. Terus konsumen tingkat satunya ada belalang. Konsumen tingkat tiganya, konsumen tingkat empatnya, konsumen akhirnya, dan pengurainya atau dekomposer. Susunan ini sudah benar apa belum? Coba Pak tanya. Sudah benar. Coba bicara kamu apa? Rumput. Rumput dimakan sama terus masalah. Lang konsumen tingkat akhir. Lang ada yang memakan tidak? Terus bagaimana nasib lang? Akan mati sendiri. Betul. Lang akan mati sendiri dan akan menjadi jamur dengan proses apa namanya? Dekomposer atau pengurai. Seperti ini ya rantai makanan ekosistem. Berarti ini ekosistem apa? Ekosistem sawah. Tumbuhan dimakan belalang. Belalang dimakan
Lalang dimakan. Kodok dimakan. Ular dimakan. Elang. Elang akan mati sendiri menjadi jamu. Itu. Oke, kita tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompok kinestesi. Silakan kembali pakai saja. Silakan kembali. Masih semangat? Coba tepuk semangat lagi supaya kita semangat. Satu kali tepuk semangat. Oke, kita masih semangat. Bapak akan membagikan sekarang LKPD. Baik, kelompok masing-masing ya. Visual, teori, sesi, gambar rantai makanan. Untuk kelompok kinestesi menulis. Kelompok kinestesi menulis. Kelompok auditori membuat proyek ya. Menggambar di sini, mari menggambar. Buatlah gambar berdasarkan rantai makanan diatas dengan menambahkan matahari dekomposer. Jangan lupa berikan keterangan hewan. Ini kelompok auditori itu tadi menulis ya. Kelompok auditori menulis. Ini berarti menulis di sini. Ini nama hewan atau tumbuhan dari gambar ini. Buat produk untuk kelompok auditori tumbuhan. Ya, terus ini diisi nama hewan atau tumbuhan. Ini apa? Ini sudah. Kalau sudah, mari kita presentasikan di depan teman-teman kalian hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok visual. Perhatikan, yang lain perhatikan hasil diskusi kelompok dari visual. Wah, siapa yang membacakan? Bacakan. Ayo bacakan hasilnya rantai makanan. Lalang dimakan. Terus betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya, visual sudah. Terus yang merupakan ini konsumen tingkat satunya disebut apa? Disebut pro. Nomor 2-nya ada tikus. Nomor 3-nya, nomor 4-nya elang. Tikus memakan apa? Rumput. Tikus dimakan ular. Ular dimakan ular. Artinya tanda panah ini memakan. Oke, terima kasih untuk kelompok kinestesi. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kinestesi. Terus kata ular
auditori tentang ekosistem sawah. Ekosistem sawah ya, ini hasil produk dari kelompok auditori. Ini merupakan diagrama rantai makanan ekosistem sawah. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan kembali lagi. Coba Bapak tanya, apakah pembelajaran hari ini kalian merasa senang atau tidak? Nah, kalau merasa senang, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini ada evaluasi dari hasil pembelajaran kita tadi. Ini Bapak punya 5 soal untuk diselesaikan. Ayo yang sudah langsung diisi. Yang sudah mendapatkan langsung diisi. Langsung diisi ya. Pelajaran kita mengenai topik rantai makanan. Bisa kita simpulkan apa itu yang namanya rantai makanan. Rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Rantai makanan juga menggambarkan perpindahan energi yang terjadi di sebuah ekosistem. Di rantai makanan juga ada yang disebut dengan produsen atau pembuat makanan atau penghasil makanan. Terus ada juga konsumen. Konsumen itu yang memakan makhluk hidup lainnya. Terus yang terakhir decomposer atau pengurai, di mana decomposer itu mengurai bangkai atau sisa makhluk hidup yang menjadi nutrisi untuk tanaman dan tanaman yang akan menjadi produsen. Oke, terima kasih. Apakah pembelajaran kita menyenangkan? Alhamdulillah, pembelajaran untuk rantai makanan selesai, dan apapun yang telah kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu buat kalian, dan pembelajaran dari Bapak dicukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Terima kasih untuk anak-anakku dalam pembelajaran hari ini. Kita bertemu di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi